Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nahmaduhu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yaliku bijalalihi wa wajhihil karim wa azim sultanih. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah, kita kembali berjumpa di pagi ini dalam program Keluarga Surgaku yang dibimbing oleh guru kita Ustaz Dadi Al-Jambari dan juga Babi Haikal Hasan. Alhamdulillah, untuk kenikmatan yang paling agung yang paling kita syukur adalah nikmat iman dan Islam yang hingga saat ini Allah masih menjaga kita dan masih mengistiqomahkan kita untuk melakukan banyak kebaikan, dan salah satunya kebaikan yang pagi ini kita lakukan adalah amal soleh berupa menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan ini bagian yang bisa menghadirkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dilengkapi dengan bersedekah di pagi hari, tentu menjadi bagian yang melengkapi pundi-pundi amal kita sebagai bekal kita di akhirat kelak. Salawat dan salam tentu senantiasa kita mohon kepada Allah untuk senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, juga untuk keluarga beliau dan juga para sahabatnya. Dan juga mudah-mudahan kita termasuk yang Allah izinkan mendapatkan syafaat dari Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Sebabku yang bukan Allah, alhamdulillah kita kembali melanjutkan sebuah tema tentang keluargaku surgaku yang di kemarin kita sudah memahami tentang betapa pentingnya kita memberikan bekal yang berharga untuk anak-anak kita, bekal adab yang terbaik, bekal yang juga berupa keberanian, ketangguhan, karena sungguh eh, ketika anak-anak kita sudah teruji dalam proses pendidikan yang kita lakukan, baik pendidikan di rumah maupun di sekolah, tentu inilah yang kita harapkan bisa melahirkan anak-anak yang soleh dan juga tidak hanya baik secara agama, tapi juga punya ketangguhan dalam menghadapi kehidupan sosial, kehidupan di masyarakat. Karena Muslim yang kuat itu adalah lebih dicintai daripada mukmin yang lemah. Tentu kuat di sana tidak hanya kuat secara fisik, tapi juga kuat secara mental, kuat dalam menghadapi berbagai macam persoalan. Kami diharapkan anak-anak kita eh, terdidik menjadi orang-orang yang kokoh ya. Tidak hanya secara agama, tapi juga kokoh secara sosial. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang atau orang tua yang mampu untuk mendidik anak-anak kita dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Dan masih melanjutkan tema tentang mendidik anak dengan adab, menjadi bagian penting bagaimana adab anak-anak kita yang harus dijaga dari sejak kecil ya. Dan tentu adalah teladan dari orang tua lah yang paling penting, sehingga anak-anak kita ketika mencontoh orang tuanya, mencontoh ayah dan ibunya, tentu inilah menjadi wasilah amal kita juga untuk anak-anak kita. Dan betapa bersyukurnya ketika kita memiliki anak yang soleh, dan disebutkan dalam hadis yang mulia ketika kita sudah wafat pun amal yang tetap mengalir untuk kita ada ketika kita memiliki waladin soleh Allah, yaitu anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Alhamdulillah kembali berjumpa dengan Ustaz Dodi Al-Jabari sudah hadir bersama kita. Kita doakan para guru kita senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keberkahan dan juga tentu keistiqomahan dalam dakwahnya. Kita insya Allah akan kembali membahas sebuah tema yang kemarin belum banyak yang dibahas, apa namanya, dari para jamaah juga ikut memberikan komentar, memberikan testimoni atau juga mungkin sharing-sharing inspirasi yang eh, bagian terpenting tentu adalah bagaimana kita menjadikan semuanya menjadi pelajaran, hikmah dari apa yang kita sudah dapatkan ya. Tidak hanya dari ilmu yang disampaikan oleh guru kita, tapi juga dari pengalaman hidup kita. Alhamdulillah, Sadadi, Insya Allah, Tabarakallah, sehat walafiat yang mudah-mudahan Allah senantiasa selalu istiqomahkan
tidak hanya dalam kebaikan, tapi juga Allah selalu limpahkan kesehatan dan juga keberkahan dalam hidupku. Amin. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Aneh wabarakatuh. tuh kalau udah makan kambing Ustaz, Masya badan Allah. tuh seger Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Penelitiannya Steve O'Milo, orang Italia, dia mengatakan kalau badan kita itu secara golongan darah punya katalisator. Dan darah B, kayak aneh ini, kambing muda itu jadi katalisator. Masya Allah. Kalau yang darahnya A itu unggas. Kalau darah O itu ikan. Hmm. Darah AB sapi. Wah, Masya Allah. Dan itu hasil riset ya, Ustaz ya? Ya, jadi aneh pernah ke Lampung tahun berapa? Ya, kira-kira 810 ampun. Pulang setelah survei lapangan, ada orang Lampung, Pak Denny itu, Pak Denny Hasmi. Dia ngajakin makan kambing. Karena waktu itu nggak berpikir macam-macam, oh udah makan aja. Eh, Kaki kambingnya pakai sedotan itu kan, Masya Allah, ya, ya. gitu. Sumsumnya Apa ya? sumsumnya itu, itu, Aduh. itu masya Allah. Terus saya nggak sadar itu makan sate kambing itu nggak berasa, tahu-tahu 15 aja. Karena tusuk tusuk sate bekas bekas kita makan tuh dikumpulin jadi satu kan kalau kita hitung sendiri kan kita bisa ngitung ya kalau dikumpulin di tengah punya siapa nggak tahu tuh itu pulang menuju kira-kira di Cilegon kalau nggak salah baru turun Bakahuni Cilegon hilang Ustaz asam uratnya Ustaz. Masya Allah. Dan mitos sekali ya kalau dikatakan Itu kambing sambil sambil baca kolesterol buku atau itu apa ya. sambil Profesor Dr. Kuswaji marah betul kalau mengatakan bahwa kambing itu kolesterolnya tinggi. Malah kalau dibandingkan sama ayam, boleh dicek secara eh, medis, secara apa, secara klinis gitu. Ternyata yang salah itu olahannya, Ustaz. Hmm. Kambing itu kalau cuma dibakar, cuma dibumbuin aja, tanpa kecap, tanpa minyak, tanpa santan, tanpa bumbu gulai, tanpa bumbu kacang, insya Allah aman. Hmm. Yang jahat itu justru bumbu penyertanya itu. Tongseng santannya, gulai santannya, bumbu kacang kacangnya gitu. Itunya justru yang jadi pencetus-pencetus itu. Ustaz. Begitu sekilas tentang kambing pagi ini. Oke. Tambah susu kambing apa Masya Allah ya. Ah, itu dia. Dan itu susu Itu kambing dia. itu masa melebihi kandungannya melebihi susu sapi, Ustaz ya. Banyak penelitian yang nggak mengatakan Betul, seperti itu. betul. Tapi yang asli ya, bukan olahan ya. Hmm. Bukan olahan. Olahan kan dikeringin dulu, terus kemudian dijerang pakai air panas. Bukan itu. Maksudnya susu sapi yang benar-benar kita meres sendiri. Saya waktu ke Menoreh, kira-kira yang jam sekian, jam segini lah, kurang-kurang kurang lebih setengah 6, jam 6 gitu. Ada jamaah ketika daurah ke Menoreh itu ditanya, Ustaz suka susu kambing? Oh suka, saya bilang. Itu langsung ambil botol botol apa air mineral itu, langsung ditancepin ke pentilnya susu kambing itu langsung cus 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 nggak lama itu habis itu dia pasteurisasi sebentar dikasih AB kecil habis itu dicampur sama gula aren gula aren yang betul-betul ngambil dari pohonnya betul gitu jadi betul-betul natural betul itu Masya Allah sampai sekarang kayak masih berasa tuh Ustaz. Apa nikmat lemak lemak susu kambing sama manisnya gula aren itu. Insya Allah. Itu alhamdulillah sih Alhamdulillah. mertua nggak ikut jadi saya nggak ingat mertua tuh waktu itu. Ini langsung pagi-pagi udah makan kambing, udah nggak makan kambing. Asal ini luar biasa ya. Mudah-mudahan nih Allah mudahkan kita nih bisa mendapatkan kambing di hari ini nih. Insya Allah. Insya Kata Allah. Mas
Anandar perut krik-krik nih bahas Mbak ini. Kemarin pakai disisain sih. Enak mana sama kopi peach? Agak beda ya cara menikmatinya ya. Jadi kalau ikan, kalau darah muda, kalau darah muda tuh istri. Nah, ini. Apa? Jadi Ngomongin golongan darah ini ngomongin apa? berkaitan Ngomongin juga dengan ini, Ustaz ya. makanan pagi-pagi. Ini puding dengan makanan, Zat. Katalisatornya, Zat. Baik. Maka kita butuh butuh apa? Butuh katalisator, Zat. Ini izin, Zat, mumpung belum bermasalah, ini pindahin providernya setelah, Zat. Baik, Ustaz, Pak Ustaz. Baik, insya Allah ya. Jadi anak-anak ini itu memang harus dikasih nutrisi yang terbaik, Ustaz ya. Karena eh, salah satunya ada kambing ya. Jangan dibiasakan makan makanan yang fast food ya, apalagi itu memang harus dihindari. Anak-anak kita harus dibiasakan suka dengan makanan kesukaan Rasulullah nih, ini kambing ini, apalagi pahanya ya, insya Allah. Paha kambing. Hobinya Rasulullah SAW itu. Masya Allah. Tentu pasti ada sesuatu yang tidak mungkin Rasulullah mengkonsumsi sesuatu yang tidak baik ini ya. Ada pesan-pesan untuk kita semua yang bisa kita tiru dari apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya dari makanan itu ya. Kalau nggak puasa pakai ini bisa minum kopi susu, Zat. Masya- Hangat-hangat gitu. Pakai jahe gitu. Kopi susu jahe itu enak, Zat. Kopinya kasih jahe, susunya dipegang, Zat. Maksudnya Baik. dipegang gelasnya, gelas isi susu maksudnya. Nggak usah mikir aneh-aneh. Masya Allah. Allah. Baik nih. Baik, sambil nunggu nih kayaknya masih menikmati sarapan paginya guru kita. Baik, Ini Jamal, puding kalau buahnya Mbak Sansan ini. Jarang jarang dipromoin di apa di halal Indonesia. Tapi ini enak banget. eh, Karena dia nggak pakai gula biasa. Dia pakai gulanya gula sintetis. Jadi buat kami yang sudah manis ini, ya, jadi nggak bermasalah, insya Allah. baik, Jamal, Baik, kalau Allah, jangan lupakan juga untuk saling mendoakan ya. Nah, ini majelis ilmu ini majelis yang Allah jelaskan dalam sabda Nabi yang mulia, Allah turunkan sakinahnya, Allah turunkan rahmatnya, dan para malaikat juga hadir dalam majelis ilmu. asal jangan malaikat maut ya. Iya, termasuk malaikat maut gitu ya. Dan yang menarik adalah Allah menyebutkan orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu nisan. Ini kok ini banget ya, orang yang hadir dalam majelis ilmu ini sampai Allah menyebut-nyebutkan untuk kepada para penduduk langit. Dibanggakan. Betapa ahlu ilmu ini memang di atas derajatnya di atas yang lain saja, ahlu ilmu ini ya. Orang yang dalam hadis saya baca juga bahkan para malaikat memohon ampunan, memohonkan kepada Allah ampunan bagi orang yang ada dalam majelis ilmu. Doanya unik kan? Kemudian Ustaz, Allahumma rahamhu warhamhu. Allahumma firlahu warhamhu. Itu itu doanya doa para malaikat. malaikat ya untuk orang yang Allahumma ada firlahu dalam majelis warhamhu. ilmu. Masya Allah. Jadi Insyaallah. Insyaallah. sayang nih kalau ini informasi ini tidak disampaikan juga kepada saudara kita, sahabat kita untuk hadir ya di majelis ilmu. Betapa lagi sekarang dimudahkan dengan adanya Zoom gitu ya. Eh, dan saya baca beberapa hadis Nabi, Masya Allah ya, ketika orang yang selalu hadir dalam majelis ilmu ini eh, dilimputi dengan rahmat Allah, kemudian Dan ampunan, San. ampunan Allah. Ini apalagi coba yang eh, bisa kita dapatkan kecuali dalam majelis ilmu. Kita dapat ilmunya, hikmahnya, ada para saudara kita, jamaah kita juga yang saling mendoakan. Makanya mari kita doakan kepada mungkin ada jamaah atau saudaranya atau anaknya atau kerabatnya yang sedang sakit. Kita doakan mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya dan berikan kesehatan yang sempurna. Amin. Amin. Dan juga Kemarin di Depok ada yang nyebelin, Ustaz, jamaah. Hmm. Jadi dia bilang dia berlindung di balik awam. Saya kan awam Ustaz, saya nggak seperti Ustaz yang ilmunya Masya Allah apa segala macam. Nah, ini biasa kayak teknika volley, diangkat dulu baru habis itu di smash gitu. Saya udah biasa lah gitu.
Terus dia bilang, saya awam, saya nggak punya ilmu kayak Ustadz. Apa sebegitu sulit masuk surga itu Ustadz? Anda bilang, Pak, berilmu itu wajib di kita. Jadi jangan berlindung di balik awam terus ngerasa kayak mu'alaf gitu. Jangan kelamaan jadi mu'alaf. Mu'alaf pun mukallaf dia. Begitu masuk Islam jadi mukallaf terbebani. Maka dia harus tahu mana yang menggagalkan syahadatnya, mana yang menggagalkan akidahnya, mana yang merusak. Dia harus tahu, harus paham. Dan ilmu itu wajib. Iya. Nggak bisa sembarangan. Saya awam. Awam-awam. Nggak boleh. Cuman ngaku awam tapi nggak belajar. Iya. Bahkan ada satu dosa yang tidak bisa dihapus dengan istighfar, yaitu dosanya orang yang nggak mau belajar. Dan akan dipinta pertanggungjawaban ya, Ustaz, ya, tentang Iya. kita kelalaian kita untuk tidak mencari ilmu dan tolabul ilmi fardhullah. Ini jelas dalam sabda Nabi ya, Nah, ya dan bahwa dan dan Allah juga menyatakan bahwa tidak boleh kita mengikuti sesuatu tanpa ilmu kan. wala taqfu ma laysa laka bi ilmun ya dalam surat Nah, Al-Isra ya. betul. Nah, 36. Tapi kita Masya Allah. ngebahas terusan yang kemarin, Zat. Siap, siap, siap. Silakan jemaah kita siapkan diri kita untuk menerima hidayah ilmu ya dari guru kita Saudara Al-Jambari dengan wasilah ilmu yang disampaikan oleh beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus bukakan hidayah dari diri kita. Amin. Amin. Tafadhol masykur Ustaz. Baik, syukran jazakumullahu khair Allah fi kulli hayatukum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah Alhamdulillah, nanu bi khairin. bihairin. Masya Allah. Luar Masya Allah. biasa. Sabahul khair. Allahu Akbar. Sobahun nur, sobahu Masya Allah. surur. Subahal surur, subahal nur. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulah bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dan nabi wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Bapak Ibu yang dimaksud Allah SWT, lagi dan lagi mengingatkan bahwa kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan, dan salawat serta salam semoga senantiasa menyempurnakan kesyukuran kita kepada Allah kita haturkan kehadirat Rasulullah SAW alaihi wasallam. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kepada pengurus, pembina, dan semua keluarga kita senantiasa Allah rahmati, berikan keberkahan, diberikan hidayah, diberikan inayah, iroda, kudroh, dan maunahnya terlebih untuk kita bisa menjalankan keislaman kita istiqomah sampai akhir hayat kita menjemput husnul khotimah dan kelak kita dikumpulkan bersama surga sekeluarga, reuni sekeluarga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Rob. Apa yang menjadi faktor-faktor bisa terjadinya bullying? Kan kalau kita lihat bullying itu kan perilaku yang bertujuan menyakiti, mengintimidasi, atau mempermalukan seseorang, baik itu fisik, verbal, maupun melalui media sosial. Kalau cuman sekedar nguji mental di media sosial, verbal, mungkin nggak terlalu ini buat saya. Itu ngadu mental aja, ngadu kecerdasan, ngadu literasi. Tapi kalau sudah fisik, seperti yang Abah Husairi kemarin di mana, di Sulawesi kalau nggak salah itu ya, anak perempuan, saya nggak tahu apakah nggak pernah diajarkan oleh guru-gurunya mukul wajah itu nggak boleh, atau saya justru melihat apa yang melatar belakangi dia bisa melakukan itu, dia dapat pelajaran itu dari mana, dari TV kah? Kalau Babe kemarin menyatakan bahwa karena nggak dibesarkan sama orang tuanya, dibesarkan sama TV, dibesarkan sama gadget, dibesarkan sama lingkungan, maka berulang kali saya sampaikan bahwa al-insan ibnul bi'ah. Kenapa Tarzan bisa seperti itu? Kenapa Mowgli bisa seperti itu? Kenapa orang Arab di Jawa Tengah itu, di Semarang itu kok ngomongnya Jawa banget gitu, kok etes banget gitu. Ada orang Amerika tinggal di Condet kok bisa lu gue gitu. Itu artinya kalau kita Cak Dev yang dari
setelah di Surabaya itu juga gitu, medok banget bahasa bahasa Surabaya. Kalau emang dia tinggal dari kecil gitu, tapi suka ngerjain orang pakai bahasa Inggris. Itu kok bisa begitu ya? Ya karena itu tadi. Lucunya lagi kalau kita nonton beberapa tayangan di sosmed gitu ya, lucunya ada orang Afrika Selatan ketemu sama orang Rusia, mereka malah dipersatukan pakai bahasa Indonesia. Ngomong bahasa bahasa Indonesia. Tinggal di mana sih? Tinggal di Subang saya. Dan apa segala macam. Seru itu gitu. Yang satu tinggal di Jogja. Jadi pertukaran pelajar itu jadi mempersatukan mereka. Jadi bahasa Indonesia jadi bahasa pemersatu. Nah, bullying ini bisa terjadi di sekolah, di tempat kerja, atau yang sifatnya online ya. Artinya menghindari bullying yang kita harus punya perlindungan untuk diri sendiri, tetapi juga mencegah jangka panjang seperti stresnya, depresinya, atau masalah kepedean. Itu kan kepercayaan diri orang jadi rusak. Tuh. Nah, berdasarkan pengetahuan umum dari organisasi seperti WHO dan UNICEF, pencegahan bullying ini melibatkan kesadaran diri dari dukungan lingkungan. Nah, apa langkahnya kalau kita eh, mencegah bullying itu? Tentu eh, saya nggak tahu. Yang sini guru cuma Budi Darmi aja ya. Bu Yuriah ada. Ada Bu Yuri ya. Ya semua lah ya yang jadi guru. Maksudnya secara profesional jadi guru itu yang saya tahu cuma Bu Yuria, Bu Darmi, terus siapa lagi? Artinya gini, saya membayangkan kalau di Tel Aviv itu grade 3 dari jurnal Islam di Australia ditemukan tahun 73 grade 3 mereka sudah belajar tentang matematika terpadu. Coba tolong bantu jawab ya. Jika ada orang Islam 20 dibunuh 12, berapa lagi yang harus dibunuh? Coba jawab pertanyaan pertanyaan matematika terpadunya. Jika ada 20 orang Islam dibunuh 12, berapa lagi orang Islam yang harus dibunuh? Tidak ada. Ini ngomong kita POV-nya POV Zionis ya, POV Israel ya. Kelas 3, 8. 8. Jawaban yang benernya gimana? 8 orang. Wajib dibunuh ya. Ah, ah. Jadi mereka tidak hanya mengajarkan 20 dikurang 8 sama dengan 12, tetapi mereka ingin menanamkan bahwa orang Islam Semuanya harus dibunuh. pantas mereka sekarang keji-keji seperti itu. Gitu ya. Artinya gini, bertolak dari situ, pernahkah kita, mohon maaf nih para guru lagi-lagi, Bu Darmi, Bu Yuria atau siapapun yang kita perhatikan, apakah guru-guru kita sudah menanamkan nilai tauhid di dalam eh, pemahaman ilmu sains? Artinya di blend, dibikin terpadu. Kalau Israel melakukan itu terhadap anak-anaknya di brainwash seperti itu, sedemikian jahatnya, gitu ya. Apakah kita tidak punya antitesanya bahwa kita juga bisa melakukan itu? Contoh, jika satu benda, ya, jika satu benda, kemudian dia dilepas, ya, dilepas, maka dia akan jatuh, gitu kan? Akan jatuh. Karena apa? Gravitasi. Kenapa nggak dibilang karena Allah menginginkannya begitu? Jadi jangan dihilangkan Allahnya. Karena Allah menginginkannya begitu. Maka Allah memberikan ilham kepada Isaac Newton untuk kemudian dia menemukan ketika apel ada di kepalanya dan dia berpikir tentang gaya gravitasi. Jadi siapa yang pemilik gaya gravitasi sebenarnya? Allah. Tanpa harus menghilangkan kaidah ketauhidannya. Gitu. Biologi misalnya. Ketika kita memakan satu makanan,
kita ingin menceritakan bahwa anatomi tubuh kita itu terdiri dari apa saja. Oke, kalau kita bicara bahwa makanan yang masuk ke mulut kita ketika kita kunyah, berapa kali kunyahan ya rekomendasinya dokter gigi? Mana dokter Ulin ikut kajian nggak sekarang ini? Lagi sibuk beliau. Nggak ada udah. Berapa? 30? 3. 33. Oke. Terus setelah itu dia masuk ke mana tuh? Ke tenggorokan apa ke kerongkongan? Tenggorokan. Tenggorokan apa kerongkongan? Longkongan. Ayo loh, yang satu buat napas ke paru-paru, yang satu ke perut. Oh, Bu ini juga guru. Kerongkongan. Kerongkongan ya. Iya. Kerongkongan itu bukan ke paru-paru ya. Tenggorok yang ke paru-paru ya. Tenggorokan. Oke, kerongkongan. Dari kerongkongan itu ada apa? Ada apa lagi di dalam tubuh kita itu? Ada apa namanya? Ada usus apa? Usus 12 jari. 12 jari. Iya. Setelah itu masuk ke mana? Lambung. Lambung. Terus setelah ke lambung, lari kemana? Usus halus sama usus besar. Usus halus dan usus besar. Terus usus buntu fungsinya buat apa? Ngezong semua. Oke, di mana menjelaskan fungsi pankreas, bagaimana menjelaskan fungsi asam lambung, bagaimana menjelaskan adrenalin yang memisahkan antara gula yang di dalam insulin itu bisa apa namanya, bisa terpisah dari adrenalin dengan insulin sehingga dia menjadi sari makanan dan menjadi sampah yang mana, yang menjadi lemak dan seterusnya. Kenapa kita kemudian tidak menjelaskan? Guru-guru biologi nih tidak menjelaskan. Allah Subhanahu wa taala mengatur rizki kita berupa makanan, sudah tertakar. Tidak ada satupun orang yang tidak diatur rizkinya sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Gitu. Terus ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan gigi ini dalam keadaan sehat, kita sebaiknya mengunyah menurut rekomendasinya dokter gigi adalah 33 kali. Baru kemudian kita makan supaya tidak tersedak dan dia dalam bentuk yang jauh lebih kecil baru kemudian ditelan. Maka kalau makan jangan buru-buru. Nah, setelah itu kemudian Allah SWT mengatur bagaimana tenggorokan bisa mengantar makanan ketika kerongkongan yang satu rongga nih, mulut sama hidung itu jadi satu dan ada titik temunya. Dan kemudian kadang-kadang kalau kita keselak, nasi bisa keluar dari hidung gitu. Mending kalau nasi, kalau toge gitu ya, atau apapun gitu, kacang panjang, wah panjang banget. Atau apapun gitu, makanan itu yang paling sering nasi ya. Kalau kita tersedak ngomong atau tersedak gitu. Nah, itu artinya kalau kita makan begitu, Allah mengatur katupnya supaya ndak nyampur. Dan tidak pernah ada cerita bahwa tenggorok kita itu kemasukan nasi. Artinya Allah sudah menjaga itu. Nah, apa yang terjadi ketika makanan itu dibawa ke perut? Asam lambung sudah menunggu. Sifatnya sangat asam. Tetapi alhamdulillahnya kalau kita tidur, ada katup khusus yang Allah buat begitu luar biasa sehingga ketika kita tidur, itu isi lambung nggak keluar. Tetapi pada saat dibutuhkan, ketika kita mual, ketika ada racun dalam tubuh, itu secara otomatis tubuh kita akan mengeluarkan dengan muntah, dengan apa, dan segala macam. Dan itu rasanya nggak enak banget, asam lambungnya ada di mulut kita. Itu rasanya ya nggak enak banget. Artinya memang itu konsumsinya buat lambung, bukan buat mulut. Gitu ya. Tetapi kita bisa mentolerir itu dengan minum ini itu segala macam berkumur dan seterusnya. Nah, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mempunyai fili-fili usus di perut kita itu sehingga kan kalau dijelasin gitu jadi ada Allah, ada perut kita sehingga dia dalam prosesnya kalau singkatnya begini. Ketika dia jongkok cari inspirasi di kamar mandi gitu ya. Ketika dia membuang makanannya lewat fesesnya gitu ya, plung 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 plung
dia langsung berpikir bahwa Allah keren banget ya kerjanya ya, dari mulai makanan diolah sebegitu dahsyat sampai kemudian dipisahin sari makanannya, kemudian dipilahin kalau enggak diolah jadi energi, kemudian jadi lemak apa segala macam, sampai kemudian sampahnya harus dikeluarin dari tubuh kita. Keren Allah itu. Jadi nggak cuma sekedar belajar biologi, tapi bicara tentang ketauhidan. Maksud saya ya. Ini jadi bagian yang seharusnya setiap guru begitu tuh, gitu. Sehingga tidak ada lagi anak-anak kita yang kemudian melakukan bullying hanya karena persoalan-persoalan yang sederhana. Misalnya, ada temannya pesek. Allah karuniakan kita wajah yang sangat luar biasa dan sangat istimewa. Kebayang nggak kita dulu dari jutaan spermatozoid yang kemudian berlomba-lomba menuju ke sel ovum. 1.300.000 semprotan dari sekali sperma keluar dari ayahanda kita itu berebut untuk bisa menguasai ovum. Dan hanya Allah izinkan satu saja yang begitu masuk, dia punya self defense mechanism. Maka spermatozoid yang sebanyak itu kalah oleh kita. Anda adalah manusia-manusia terpilih di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mungkin nggak kita dolim? Enggak. Sehingga sudah di-encourage dari awal. Wah, I'm special. Oh, saya luar biasa. Apa segala macam. Setelah itu kita ajarkan bahwa ini hidungnya mancung ke atas, yang ini mancung ke bawah, yang ini mancung ke dalam, yang ini anugerah Allah. Mungkin ketawa-ketawa mereka, tapi begitu dibilang ini anugerah Allah, ada yang pantas nggak untuk dihina? Nggak pantas, karena itu ciptaan Allah. Sepesek-peseknya kita itu adalah kita menang terhadap 1.300.000 sel spermatozoid yang tadi. Sehingga semua orang punya kebanggaan atas diri. Saya nggak tahu kenapa guru-guru tidak melakukan itu di dalam penyampaian ilmu-ilmu sainsnya gitu. Kenapa nggak di-blend gitu? Nanti kita diskusi ya. Artinya ketika itu dilakukan bukannya nyalahin kurikulum, kita cuma hanya menambahkan nilai ketauhidan saja di situ. Betapa Allah SWT memompa jantung kita tanpa dicas, memompa paru-paru kita untuk membersihkan darah itu. 7.000 liter darah dalam 24 jam itu diputar oleh Allah SWT dengan pola yang sangat luar biasa. Nah, malah nanti pada kondisi-kondisi dia sudah SMA mungkin gitu, baru kemudian kenalkan dengan bekam, kenalkan dengan fasdu, kenalkan dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung ibadahnya dan seterusnya. Itu nggak bisa dipisah sih sebetulnya kalau menurut saya, tapi karena ilmu-ilmu sekuler itu berusaha untuk dipisah, tidak ada Tuhannya di dalam tidak ada syariat, tidak ada akidah di dalam pembelajaran sains itu, maka kemudian bullying bisa terjadi. Karena apa? Fokus kepada bagian yang kemudian proaktif untuk merespon cepat jika terjadi sesuatu, sehingga dia punya kepercayaan diri dan kesadaran diri bahwa oh, saya ini istimewa, oh, saya nggak mungkin dolim sama orang lain, dan saya nggak mungkin mukul muka karena Rasulullah SAW. Jadi sudah punya self control. Seperti misalnya saya pernah tanya, refleks minum tangan kiri itu mungkin nggak? Harusnya nggak. Tapi kalau ada orang gitu ya buka minuman gitu ya, dia tutupnya dibuka pakai kanan, minumnya pakai kiri. Gitu. Makan gado-gado yang pakai lam toro itu, atau pecel Madiun deh yang pakai lam toro. Kemudian kerupuk gendarnya pakai kiri. Makan rawon deh, makan rawon. Kerupuk udangnya yang ada tempe sama toge pendek-pendek itu, kerupuknya kiri. Makan steak, padahal di Buckingham Palace mereka sudah pakai left-handed. Jadi garpunya yang tangan kanan, motongnya pisaunya tangan kiri. Jadi ini potong masuk kanan nggak ada masalah. Kan kalau orang left-handed difahami bahwa ya namanya juga kidal. Kalau yang kidal aja bisa difahami, kenapa yang kita yang normal ini kemudian nggak bisa pakai cara kidal untuk hanya kepentingan masuk ke mulutnya tangan kanan. Berapa banyak dari kita yang kemudian begitu memasukkan steak
terus sok keberat-beratan, motong pakai kanan, masuk ke kanan kiri. Rasulullah SAW larang, jangan makan minum dengan tangan kiri. Akhirnya tabrak semua, syariat-syariat itu dihantam semua dan nggak ada urusan sama Rasulullah SAW. Seolah-olah dia menyelisih Rasulullah SAW. Bagaimana rahmat dan berkahnya Allah SWT bisa mendatangkan ampunan? Bagaimana bisa dijangka oleh Allah SWT? Gitu. Artinya gini, kalau kita, saya nggak tahu berapa banyak dari kita yang menulis buku harian. Siapa yang suka nulis diary? Hai Saya diary. Nah, itu buat orang-orang yang stress release itu journaling itu menjadi bagian kekuatan pribadi. Misalnya klub olahraga gitu ya. Itu kan bisa meningkatkan percaya diri. Oh, saya memang nggak bagus di sini, tapi saya bagus di sini dan seterusnya. Dulu nggak tahu ya, saya selalu bersaing dengan kawan-kawan di olahraga itu, terutama dalam konteks yang gimnastik itu apa tiger sprong ya, yang apa pakai halang rintang terus lompat terus koprol itu. Atau dulu ada teman SMP itu namanya Trisno. Trisno itu memang agak melambai gitu. Jadi kalau lompat itu dia melenting sendiri gitu. Saya berusaha untuk mengalahkan dia, tapi dalam konteks yang benar. Ada teman lagi yang gemuk banget itu, Wahyudi namanya, anaknya guru olahraga, Allahyarham. Itu kalau olahraga udah paling 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 seru. Padahal gurunya bapaknya adalah guru olahraga gitu, dan dianya posturnya memang gede gemuk gitu. Jadi kalau udah olahraga udah menjadi bahan bahan ketawaan. Tapi nggak ada yang bully gitu. Ya memang posturnya begitu, memang Allah anugerahkan tubuhnya seperti itu gitu. Akhirnya kita semua masing-masing punya cara untuk cari keistimewaan sendiri gitu. Nah, eh ada banyak hal yang kemudian kita bisa eh, mengajarkan kepada anak-anak kita. Hindari situasi yang beresiko. Kalau kita tahu siapa pelaku potensial, batasi interaksi dengan mereka. Seperti misalnya milih rute berbeda di sekolah atau ngeblokir di media sosial. Oh, ini orang mulutnya kotor. Oh, ini teman ini nih rese. Udah dihindarin aja. Nggak seru main sama dia. Kan dalam permainan-permainan, nggak tahu ya, dulu saya waktu masih kecil itu permainan-permainan itu begitu memiliki kontrol sosial yang sangat luar biasa. Apapun permainannya gitu, misalnya congklak gitu ya, congklak, klak, 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 klak. Begitu ada yang kerem gitu ya, ada berapa biji untuk dia menang, kita langsung nggak mau main sama dia lagi. Jangan main sama dia, curang gitu. Maka dia akan kena sanksi sosial yang kemudian dia nggak akan bisa main sama siapapun. Dan itu menjadi bagian yang sebetulnya mengokohkan norma di masyarakat. Seperti main apa? Kalau dulu di tempat saya itu dampu namanya. Jadi kiri kaki itu dikasih batu gitu, terus kemudian kayak model engkle gitu, tampar atau apa gitu. Kalau di Surabaya itu batu disusun gitu, terus kemudian kita pakai batu, kemudian kita tabrakin batu itu ke tumpukan batu, terus habis itu semuanya lari ngumpet gitu, kita cari satu-satu. Atau model apa, eh, benteng-bentengan, apa galasin ya kalau di kita tuh. Atau kalau di Palembang tuh ada permainan yang kayu pendek sama kayu panjang tuh, apa taktek ya, kalau di kita apa pete lele gitu. Kadal. Takadal gitu. Nah itu permainan-permainan, oh, ada BAB tuh, Masya Allah, nggak nyimak saya itu. Ahlan deh. Fadal Ustaz, lagi menikmati Ustaz. Fadal. Masya Allah. Jadi permainan-permainan itu membuat kita menjadi mampu mengeksplor diri. Jadi maunya bareng, bukan untuk ngebully, bukan untuk apa namanya. Kalau potensi-potensi anak-anak yang rusuh gitu, mendingan nggak usah ditemenin. Maka komunikasi yang efektif juga bisa jangan bereaksi emosional. Artinya respon tenang seperti saya nggak suka itu atau mengabaikan komentar bisa melemahkan pelaku karena mereka cari reaksi. Jadi kita nggak usah apa istilahnya. Kalau orang Betawi bilang ente jual aneh beli. Kalau saya nggak, ente jual jualan deh. Hati di jalan. Mudah-mudahan laku ya. Aneh nggak mau beli. Gitu. Biarin aja gitu.
Artinya kemudian kita mesti berani untuk cari dukungan, ceritakan kepada orang-orang yang terpercaya seperti orang tua, guru atau teman. Di Indonesia ini kita bisa hubungi online seperti KPAI gitu ya di 0213915156 gitu untuk bantuan profesional. Dan kita mulai pilih teman tuh sekarang tuh kalau pakai medsos kan kita bisa milih temen ya, artinya kita cek dulu apa yang jadi postingan dia, kita bisa jangan diterima pertemanan-pertemanan dari orang-orang yang nggak jelas gitu. Gunakan fitur blog atau laporkan, itu penting buat kita. Dan terutama gini, biasakan mendokumentasikan atau menyimpan bukti gitu ya, screenshot atau komentar bullying untuk dilaporkan ke platform gitu, misalnya ke Instagram atau TikTok atau pihak yang berwenang. Nah, membangun jaringan pertemanan juga penting karena teman yang solid nanti bisa jadi pelindung alami yang mencegah isolasi. Nah, mendorong budaya anti bullying di sekolah atau komunitas ini kalau ada di antara anak-anak kita masih siswa gitu, usulkan program edukasi. Kalau orang tua ya ajarkan tentang empati dan adab berinteraksi. Maka tadi mukul muka tuh nggak Di boleh gitu. Depok aja. Dan banyak lagi ajaran-ajaran yang seperti saya bilang tadi bahwa dinamika sosial di sekolah atau lingkungan integrasikan dengan apa yang Allah SWT ajarkan kepada kita. Karena tadi ngajarin ngajarin anak-anak untuk punya empati itu nggak bisa dengan kita kasih tahu doang, tapi mesti diajarin adab, mesti praktek langsung gitu. Nah, ujian-ujian adabnya ini yang menjadi penting. Nah, permainan-permainan tadi, iya gobak sodor Mas Ivan. Permainan-permainan tadi itu membuat kita bisa kontrol sosial dengan sangat sangat luar biasa. Kalau di zaman Babe kecil dulu mainannya apa, Be? Saya Dornama yang paling sering Ustadz. Dornama, Apa itu? Galasin. Dornama itu yang kayak gimana, Be? Dornama itu kita bagi dua kelompok, lalu kita menyebar. Kita menyebar dan masing-masing. Jadi sebenarnya Dornama itu perang-perangan. Cuman Dor itu menyebutkan namanya. Ketika ngumpet misalnya nama saya kan Haikal gitu ya. Haikal. Nah, berarti saya tuh mati gitu. Kalau Saya mati, saya keluar. Saya ketahuan keluar dia gitu. keluar. Oke. Saya keluar. Nah, kita ganti Dornama. Kadang-kadang pakai selepetan. Kalau pakai selepetan itu suka sakit. Jadi benar-benar sakit gitu. Itu sembunyi. Kita main Dornama aja ya gitu. Atau kita main Galasin, Ustadz. Galasin memang di SD Muhammadiyah Kampung Melayu tiap hari Galasin. Tiap hari Galasin. Galasin itu yang Gobak satu kaki sodor. itu, Be. Kalau Gobak Betawi, sodor. kalau orang Indonesia Galasin ituan gobak sodor. Gobak sodor ya. Gobak sodor yang dibikin kayak mainnya di itu Ustadz, di tempat bulu tangkis. Di bulu tangkis kan ada garis-garisnya. Nah, di situ kita main. Kita main. Oh, iya. Cuman Gitu ya. apa yang Ustadz sampaikan, saya mau contohkan dengan realita. Ya. Khatibun nas ala qadri ukulihim gitu. Ya. Sesuaikan dengan masanya, sesuaikan dengan zamannya, sesuaikan dengan usianya. Jadi kita kembangkan mustalahul hadisnya, kita kuaskan, kita luaskan. Rasulullah sampaikan sedikit, berarti kan bimana kulluh, walaupun disebut juz'an, disebut sebagian bimana kulluh. Kalau Rasulullah sampaikan sesuaikan kadar pikir anakmu sesuaikan, maka kita juga sesuaikan. Kalau gitu sesuaikan pada zamannya, sesuaikan pada umurnya, sesuaikan pada masanya, sesuaikan masa situasi dan kondisinya. Ya, budaya setempat juga ya, Be? Budaya kearifan lokalnya. Jadi betul-betul adaptability-nya memang dijaga oleh Rasulullah SAW. Saya mencontohkan beberapa waktu yang lalu ketika tetangga yang jahat malah saya kasih hadiah ketupat lebaran. Mungkin jamaah HMKI masih ingat gitu loh. Dan di satu sisi saya mencontohkan ketika saya dibully, saya bawa rantai di sekolah SD, saya yang kemarin ya. sabet. Iya, saya sabet. Itu saya menyesuaikan bahwa ketika saya sudah sekarang,
waktunya saya coba mempraktekkan hal itu, berhasil gitu. Alhamdulillah. Wak- Ini sinyal saya tuh sinyal babe yang hilang nih. Sinyal babe kayaknya. Oh, dia lagi di Mobil perjalanan ya. soalnya. Kejar-kejaran BTS-nya. Iya, yang terpenting menyesuaikan dengan apa yang apa kita. putus? Oh, ada ya. Iya, Yang penting menyesuaikan iya. situasi dan keadaan, karena Rasulullah pun juga menyesuaikan Sallallahu situasi dan alaihi. keadaan. Ya, Ketika berhadapan dengan Alqamah, tentu Rasulullah berbeda dengan ketika berhadapan dengan yang Yahudi yang meludahinya itu, saya lupa tuh, ya, Ustaz. ya, Oh, bukan, maaf. Oh ya, yang diberikan makanan oleh Rasulullah gitu. Jadi karena Rasulullah tahu menghadapi dia begini gitu. Dan itu pun terjadi ketika dalam kaidah usul fikihnya, ketika seorang laki-laki menyentuh alat kelaminnya gitu kan. Kan ini ada dua jawaban yang berbeda. Kepada ya. yang satu, padanya wudhu kata Nabi gitu ya. Yang satu lagi Nabi menjawab, dia hanyalah bagian daripada tubuh Tubuhmu. manusia gitu Ya, kan, dan yang melebih gitu kan gitu. Kok yang satu bilang batal, yang satu bilang nggak batal? Karena Rasulullah kan tahu ya. bagaimana yang pertama cara megangnya, bagaimana orang yang kedua cara megang kelaminnya gitu. Hmm. Sehingga indah sekali kalau kita memahami eh ya ada mustalah hadisnya, kita memahami karakter daripada sebuah hadis. Ya. Bukan Rasulullah yang berbeda Sallallahu. penerapan, tapi beliau betul-betul adaptability-nya itu luar biasa gitu. Ya. Sehingga contoh yang Ustadz sampaikan di radio itu sangat aplikabel untuk situasi, kondisi, dan keadaan Ustadz pada waktu itu. Ya. Dan contoh yang saya sampaikan soal kakak yang ribut itu juga situasi, kondisi Ya. yang adaptabel dengan seperti itu. Betul. Jadi memang luar biasa. Sekali Enggak. Rasulullah sampaikan, khatibun nas ala qadri uqulihim, Ya. ngomong sama manusia atau berbicara itu sesuaikan dengan kadar akalnya, maka kita sesuaikan dengan kadar zamannya. Kita sesuaikan dengan kadar. Apa yang saya sampaikan tadi, itu betul-betul pas, ngeplek, plek, plek dengan zaman sekarang. Jangan pernah lepaskan rekaman dan saksi. Ya. Gitu. Karena soal bulian, ketika ada bukti, maka itu boleh jadi bulian terakhir yang dia lakukan. Kalau zaman dulu mungkin bulian, untuk mengakhiri bulian itu dengan membalas, ya, kalau mungkin zaman sekarang mengakhiri bulian dengan memberikan rekaman itu kepada polisi, Ya. sehingga anaknya bisa mendapatkan tindakan khusus, treatment khusus, dan apa namanya, peringatan khusus kepada si orang tua, sehingga si orang tua akan lebih menekankan lagi kepada anaknya. Begitu Ustaz tanggapan Ya. saya sesuai Masya dengan Allah. hadis. Insyaallah. Baik. Kemarin saya lihat tayangan di salah satu platform. Saya lupa di IG atau di mana, saya lupa. Tapi ada seorang anak yang kemudian melaporkan ibunya ke 911. Jadi manggil polisi, polisi datang ada 2 orang. Did you call us? Yes, I call. Kenapa? Saya dihajar pakai sabuk sama orang tua saya. Terus kemudian dihajar cuma pakai sabuk. Iya, pakai sabuk. Oke. Saya ambil sabuknya sebagai alat bukti, kata polisinya. Terus disamperin ibunya. Ibu, kenapa ibu sampai mukul pakai sabuk? Katanya. Dia bolos, dia nggak mau sekolah. Saya hanya mendisiplinkan dia. Kata polisinya, kamu melaporkan ke polisi hanya untuk urusan ibumu mendisiplinkan kamu. Kalau kamu masih nggak mau sekolah dan nggak mau disiplin, saya yang akan lepas sabuk saya akan hajar kamu. Ngerti nggak? Iya. Paham nggak? Begitu itu langsung ngajar anaknya, langsung masuk ke dalam. Masa ngelaporin ibu yang mendisiplinkan? Ini jadi bagian yang kadang-kadang udah belum udah ngerasa dibully sama orang tuanya. Padahal itu hanya ada penegasan pendisiplinan saja gitu. Itu Viral luar. itu, viral. Gimana, Be? Putus-putus. Oh, kepencet mute di Babe nih. Masih mute, Be? Kepencet kayaknya. Baik, ala kulli hal begitu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Pagi ini saya berikan dulu ke
Ustaz Khalis supaya kita bisa berbagi rahmat. Tafadhol Mas Ustaz. Baik, alhamdulillah, syukur, jazakumullah khairan. Kasiro, silakan Jemaah, nih saatnya kita berbagi cerita ya dengan Babe dan juga dengan Sododi. Mumpung Babe masih ada waktu di perjalanan nih sampai nyampe kantor beliau, jadi kita bisa langsung nanya juga ke Babe Haikal. Silakan, ada yang ingin sharing atau bertanya? Ini mumpung kita Pertanyaan yang kemarin masih ada nggak, Ustaz? yang tersisa sebenarnya dari beberapa kemarin ini yang dari kajian sebelumnya tadi berkaitan dengan ini, cara memilih dari Bu Uni Yuni Yuni. kalau nggak salah, tentang apakah orang tua boleh nggak membatasi pergaulan anak, misalkan tidak boleh bergaul dengan si A si B gitu kan, dan ini apakah bagian dari kita mendisiplinkan adab anak ataukah ini dianggapnya kerangkeng anak itu dalam kebebasan. Itu bagaimana pandangan mungkin Babe juga Saudara? Ini pertanyaan lama yang belum terjawab kemarin karena waktu. Baik. Kalau di pandangan Babe mungkin agak beda ya, tapi kalau saya sih balik lagi ke norma yang umum saja. Artinya tadi saya setuju sama Babe bahwa setiap eh, apa apa yang disampaikan itu harus disesuaikan dengan kadar akalnya. Jadi kalau kita berhadapan sama orang yang seperti apa adabnya dan kelakuannya, ya maka kita cocokin dengan itu. Nah, kalau saya mungkin nggak seberani Babe Haikal gitu ya, bawa palang pintu gitu, getok pala orang. Saya nggak sampai seperti itu. Kalau bisa dihindarin, hindarin gitu. Dan ini jadi bagian yang kemudian saya lebih risk averter gitu, lebih milih untuk menghindari resiko. Tapi ada orang-orang yang memang sengaja ngambil resiko. Nah, kayaknya Babe ini risk taker kayaknya gitu. Benar gitu Iya, nggak, Be? ya risk taker saya. Saya risk taker. Kayak tadi itu gimana, Be? Kalau menurut Babe? Prof, saya tadi barusan masuk. Kemana nih? Hah? Betul. Lagi ngarahin jalan, lagi ada Oh, perjanjian. ya, Kembali siap. saya sangat menyetujui apa yang Ustadz sampaikan, bahwa ya ada kalanya kita kalau sama orang Medan ngomongnya horas gitu loh. Kalau sama orang Jawa punten, orang Sunda punten, sama orang yang lain juga yang lain. Ternyata itu pun pesan Umar bin Khattab, siapa yang menguasai bahasa satu kaum maka dia akan menguasainya. Gitu ya, Be. Jadi Jadi polyglot itu kalau ada manfaatnya juga ya. ya Ustaz, apa Ustaz? Polyglot itu ada manfaatnya juga berarti ya. Tergantung Ustaz. Setidaknya kalau nawar barang bisa lebih murah gitu, Be. Kan antara Ustaz, yang itu rela, ini suka, aslinya kita nggak tahu. Akhirnya terjadilah satu titik di mana antarodin. Dan antarodin ini ya jadi dasar Ustaz. Bukan cuma Ya, dalam jual beli, bukan tawar menawar. ya, Perkawinan juga, ya, deal-dealan juga gitu. ya. Kadang-kadang antarodin ini dipengaruhi oleh kekuasaan. Karena dia yang lebih banyak tahu, dia banyak lebih tinggi, sehingga kita pasrah. Maka bukan antarodin, antapasrah itu. Kita buka dulu, udah jam 6 lewat, bahkan Ustaz izin. Baik. Saya mengingatkan ini, jam 6.28, Masya Allah. Nih. Barangkali Babe bisa berkomentar soal ini ketika orang tua meminta anak memilih-milihkan teman anak-anaknya gitu. Ustaz. Apakah sebagai orang tua ini termasuk bijak nggak ketika membatasi kamu nggak boleh berteman dengan ini karena gini-gini? Apakah itu malah jadi anaknya tidak lagi punya mental untuk bergaul? Kan Rasulullah yang suruh batasin itu. Hmm. Rasulullah yang perintahkan untuk membatasi itu Rasulullah. Gitu. Kan ar-rijal ala din khalilihi. Falyanzur. Kata Nabi. Falyanzur. Man yukhalil. Hati-hati.
siapa yang kau jadikan sahabat? Waspadalah, kata Nabi. Jadi yang suruh untuk membatasi dan itu adalah Rasulullah. Jadi ya, kalau peribahasa kan berteman dengan tukang minyak wangi kita wangi, Ya, berteman dengan ini kita kecipratan. Itu udah pasti Mas Kolis. Jadi sebagai orang tua boleh jangan berteman dengan yang jahat aja gitu aja. Yang nggak boleh kan suku gitu. ya, Nggak boleh, jangan berteman dengan orang yang jahat gitu. Yang nggak boleh kita batasin soal suku, soal kelompok, soal ras gitu loh. ya, Bahkan soal yang lain jangan gitu. Jangan batasi. Saya membatasi Aisyah ketika waktu masih kecil, dia berteman sama Bu Guru dan Pak Guru. Dia nggak mau berteman sama teman-temannya. Aisyah dari dulu berteman dengan yang lebih tua. Jadi pada waktu apa namanya istirahat, dia bukan main sama anak-anak, dia ke ruang guru. Buat dia itu ngobrol sama Bu Guru baru nyambung. Gitu buat dia. Saya bilang, Aisyah, kamu harus bermain, lari, petak umpet. Kamu harus bermain ini, main itu. Saya batasin. Jadi ya boleh-boleh saja saat Khalis. Karena memang Rasulullah yang menyampaikan, Falyanzur wan man yukhalil. Hati-hati. Jangan sampai berteman sama yang bagaimana-bagaimana gitu. Kecuali kalau umpamanya kita udah apa namanya punya fondamen, punya kondisi di mana di kita itu bisa mempengaruhi, kita influencer gitu loh. Kita bisa mempengaruhi orang gitu loh. Bukan kita yang be influencing, bukan kita yang dipengaruhi. Ah, orang tua saya misalnya itu membebaskan saya dimanapun karena orang tua berkata, kamu ini dai gitu, kamu ini ustadz, kamu ini mempengaruhi orang. Nah, itu mempersilahkan. Jadi apa yang Ustadz Kholi sampaikan, lagi-lagi Ustadz siap lihat situasi dan kondisinya Ustadz. Kalau anak kita sebegitu dominan dimanapun dia berada, bebaskan dia karena dia akan meluruskan orang yang salah. Dia akan bermaksud sebagai man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Itulah anakmu. Tapi kan tidak berlaku bagi semua anak. Mungkin cuma 5%. Sementara 95%-nya batasi, awasi, dan masukkan dia ke tempat yang baik. Mungkin begitu, Fadl Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Aman, ikut, sepakat, no debate. Makmum saya mah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Mohon doanya Ustaz. Mohon doanya Ustaz. Nanti malam Siap. saya harus mengunjungi pabrik terbesar makanannya di Indonesia nomor 1. Berada di Eropa pabrik itu Ustaz. Di atas nama amanah dan undang-undang saya harus menyaksikan bahwa pabrik itu harus dikelola dengan baik. Karena dia adalah pabrik yang mengelola makanan dan makanannya itu terbesar di Indonesia. Ada di setiap warung, setiap Indomaret, Alfamart, kafe, di mana-mana pun, di rumah-rumah juga ada. Dan saya harus mengunjungi pabrik itu nanti malam, Ustaz. Dalam perjalanan yang... Consumer Ya, good Ustaz? Consumer good. Dia memproduksi makanan, dia memproduksi susu, dia memproduksi cemilan, dia memproduksi biskuit, dia memproduksi the biggest number one in Indonesia, Ustaz. Pabriknya ada di Eropa, di Jenewa, pabriknya di Jenewa. Saya harus datang, sudah janji sama pimpinan di Jenewa itu, dan insya Allah mohon doanya supaya lancar. Ya Allah, Masya Allah. Dan karena keterbatasan budget, udah bulan November ini budgetnya terbatas, jadi saya berangkat sendiri, insya Allah. Baik. Amanillah, Be. Doakum. Insya Allah. Baik, Ustaz, kita sudah, Ustaz. Baik, alhamdulillah, syukurlah, amanillah Babe, dan juga mungkin jamaah juga yang sedang persiapan untuk berangkat di pagi ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keamanan, keberkahan untuk kita semua. Amin. Dan tadi Babe juga minta doa dari kita semua ya. Mudah-mudahan Allah lancarkan, Allah jaga Amin ya Allah. dan juga
Ini urusannya amanah dari umat ya, Pak ya. Eh, Lebih menjamin makanan umat Nabi Muhammad di Indonesia, insya Allah halal. Amin, amin, amin. Dan sudah ada player di sebelah kiri saya ya. Eh, ini ada player untuk mengajak siapa yang ingin haji bersama guru-guru kita, insya Allah. Ini tahun 2026 udah bisa ya, Ustaz Dodi ya. Insya Allah Insya Allah ya. Jadi ini tanpa tidak DP. harus tunggu karena memang dan jangan dikhawatirkan tentang uangnya takut karena ini selalu ada kasus-kasus uangnya kemudian hilang. Enggak. Ini Begitu gimana? nggak muncul di nusuk uangnya balik. Dan ini di 100%. rekening Kita pribadi, enggak. berarti Ya, bukan rekening perusahaan ya, Mbak ya? Rekening sendiri ya? ya pribadi. Rekening bersama artinya memang Ya, ada diblokir di rekening sendiri dan juga rekening bersama ya namanya ya, rekening bersama dan nanti ketika kita akan menggunakan pun tentu harus seizin dengan yang punya rekening ketika betul. nusuknya namanya sudah keluar dan kalau udah nusuk dari Saudinya udah keluar pasti akan ada di Skopatu gitu ya. Jadi Ya, jangan khawatir insya dan Allah. ini tidak perlu harus nunggu. Nanti yang informasi ingin lebih detail tinggal menghubungi Mas admin Nandar. Mas Nandar ya. Ya, Nanti kalau informasi tentang insya Allah nanti kita akan terus adakan manasik-manasik online gitu ya. Masya Allah ya. Mudah-mudahan Allah panggil kita semua untuk menunaikan rukun Islam ini yang tentu menjadi kewajiban bagi kita semua dan Allah yang memampukan kita dan mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Kita termasuk tamu yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu ya. wa taala. Labbaik Allahumma labbaik. Baik, alhamdulillah wa syukurillah. Jazakumullah khairan Mbak Haikal dan juga jamaah Kembali. semuanya yang sudah membersamai kita di pagi ini. Mudah-mudahan kehadiran para jamaah juga menjadikan pertemuan di pagi ini pertemuan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan sebagaimana memang tadi disampaikan oleh juga Allah para malaikat memohonkan ampunan untuk kita semua dan mudah-mudahan pagi ini kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya tentunya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada khilafan alaikum minkum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. اللهم بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين